Terima kasih. Yang pertama dari pertanyaan Pak Ahmad, Portal Indonesia, yang intinya bagaimana korelasi antara kolom kosong dan golput. Jadi pemilu itu dilaksanakan dalam konteks memilih pemimpin, ya, memilih pemimpin yang diharapkan didukung oleh atau punya legitimasi yang kuat. Legitimasi ini secara umum dipersepsikan dengan tingkat partisipasi yang tinggi, karena semakin banyak pemilih dalam sebuah daerah yang hadir, kemudian pemimpin yang terpilih otomatis mendapat dukungan politik yang lebih kuat. Maka salah satu aktivitas kegiatan pemilu salah satunya adalah meningkatkan partisipasi. Tren di Kebumen memang agak pelan ya dari pemilu ke pemilu, karena dua pilkada terakhir partisipasi di Kebumen masih di angka 64%. Belum sampai 65%. Tetapi ini juga sebuah kenaikan karena sebelumnya sempat di titik 57%, agak bawah. Nah, maka konteks sampai terjadi nanti ada satu pasangan calon tunggal, maka ada kolom kosong bagian dari ruang yang bisa dilakukan pilihan oleh pemilih. Akan berbeda antara golput dan pemilih yang hadir dengan melaksanakan pemilihan antara dua kolom tadi. Kalau yang golput otomatis tidak akan tercatat sebagai bagian dari pemilih yang berpartisipasi. Kebumen angkanya lumayan tinggi karena perantaunya salah satunya juga tinggi. Ya, Pak Agus ini Suroso pas kondur, kalau di Jakarta belum tentu ya. Pulang hanya untuk milih gitu. Nah, angka itu tinggi baik yang karena bekerja ataupun karena studi. Nah, di beberapa titik sampai 40%-an. Nah, ini menjadi PR memang bagi kita untuk itu. Kemudian kalau pemilih yang hadir, dia memilih di antara salah satu kolom paslon ataupun kolom tanpa gambar tadi, maka dia identik sudah berpartisipasi di pilkada. Nah, hak demokratisnya untuk memilih salah satu dari dua pilihan tadi. Kemudian terkait dengan saksi, ini hampir sama sebenarnya pertanyaannya dengan tadi tim kampanye. Saksi itu mendapat mandat dari peserta pemilu. Dia harus menyerahkan daftar ke KPU siapa-siapa calon saksinya. Nah, pertanyaannya, siapa yang mengawasi? Nah, pertanyaan menarik, tetapi ini perlu kami sampaikan bahwa proses pemilu sekarang itu sudah sebenarnya di sisi pengawasan lumayan lengkap. Di sana ada kami yang bertanggung jawab secara teknis, ada 7 KPPS dan 2 Linmas ya, yang melakukan proses teknis di TPS. Kemudian ada saksi dari peserta pemilu, dalam hal ini nanti berarti saksi dari pasangan calon. Kemudian ada pengawas TPS, dan perlu dipahami bahwa di sana publik masih bisa menyaksikan proses. Jadi kalau dikatakan atau penghitungan dilakukan di tataran di lokasi yang tidak bisa publik mengakses, itu menjadi problem kesalahan. Maka ruang rekapitulasi ini ruang yang bisa publik itu melihat, walaupun dia otomatis tidak di dalam TPS, tapi prosesnya masih bisa menyaksikan. Nah, kalau Bapak Ibu cermati, di ruang-ruang dokumen secara teknologi sudah mulai ditampilkan dokumen-dokumen yang di pemilu-pemilu lama itu dokumen yang tersimpan. Ada proses scanning yang ditampilkan di websitenya KPU, baik dokumen C atau dokumen hasil rekapitulasi. Perkembangan ke depan, dan ini sudah menjadi diskusi di kami, bagaimana agar plano itu bisa ditampilkan, dokumen plano. Dokumen sebelum proses C kan plano dulu, baru dipindah ke C, baru itu didistribusikan ke para pihak. Jadi ruang-ruang pengawasannya itu bisa dilakukan oleh tadi jelas saksi, kemudian para pihak yang memang bisa menyaksikan proses pleno. Kemudian kalau Pak Tama karena sifatnya ya saran gitu ya. Oke, moga nanti dari Pak Teguh sama Pak Agus sama Mas Arief yang mengomentari. Kemudian tadi mungkin menariknya pada saat ada ruang-ruang publik yang sepertinya kok ada ruang yang terbatas. Sebenarnya
publik sampai hari ini kan masih juga menyuarakan. Sebenarnya ruangnya kan masih ada. Cuma yang berbeda kan pada saat ruangnya itu lebih ke potensi mengganggu tahapan pilkada. Ini yang berbeda. Tetapi masih kita rasakan ruang-ruang publik berstatement tentang apa yang mereka rasakan. Dan itu sampai hari ini masih berjalan dan tidak ada hal yang mengganggu sepertinya. Hanya di KPU itu memang ada proses-proses administratif yang kami menjalankan, amanah kami menjalankan sesuai dengan regulasi yang berlaku.